Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara, di malam ke-7 bulan Ramadan ini kembali saya menyapa dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat menjaga hukum-hukum keseimbangan. Artinya bahwa bagaimana seorang hamba atau seorang mukallaf dalam melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mudah tanpa ada kesulitan sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kemudahan dan tidak menginginkan kepada kita namanya kesulitan. Ayat lain mengatakan yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan beban kita dalam melaksanakan yang namanya hukum-hukum ini. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, dari sini kita memahami bahwa hukum-hukum dalam Islam itu sifatnya tidak ekstrim atau tidak radikal dan tidak liberal. Oleh karena itu dalam hukum Islam itu muncul yang namanya hukum rukhsah. Hukum rukhsah itu adalah hukum yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya mudah dalam melaksanakan hukum tersebut karena keadaan yang menuntut. Makanya ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai kita melaksanakan hukum rukhsahnya sebagaimana Dia menyukai kita melaksanakan hukum azimahnya. Contoh umpamanya, orang yang lagi sakit, lagi musafir, bagaimana hukum rukhsahnya? Nah, orang yang lagi sakit musafir boleh tidak berpuasa. Tetapi fa'iddatun min ayyamin ukhra, tapi kita harus menggantikannya sesudah bulan Ramadan. Tetapi sebuah catatan, menggantikan puasa Ramadan yang kita tinggalkan, jangka waktunya hanya 11 bulan. Tidak boleh sampai datang bulan Ramadan selanjutnya. Nah, apabila datang bulan Ramadan selanjutnya kita belum menggantikan, belum mengqada puasa yang kita tinggalkan itu, maka di sini sebagian besar ulama kita mengatakan kita mengqada puasanya dan juga kita membayar fidyah juga. Itu menurut pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik. Nah, berapa itu kadarnya? Sekitar setengah sa' namanya. Setengah sa'. Nah, setengah sa' itu adalah sama dengan satu mud. Nah, satu mud itu sama dengan setengah kilo lebih. Ya, jadi mengqada puasanya di samping juga dia harus membayar fidyah sebesar berapa? Yaitu satu mud sama dengan setengah kilo lebih sedikit. Nah, kemudian bagi yang lagi haid bagaimana? Demikian juga yang lagi haid. Dia juga harus tidak boleh bahkan berpuasa, haram hukumnya berpuasa. Demikian juga dia tidak boleh juga melaksanakan namanya salat 5 waktu. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kunna nahidu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is salah." Kami pernah haid di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami hanya disuruh mengqada puasa, tapi kita tidak disuruh mengqada salatnya. Nah, ini juga hukum rukhsah bagi yang lagi haid. Nah, sekarang bagaimana yang lagi hamil dan menyusui? Bagaimana hukum rukhsahnya? Nah, kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha wada'a 'anil musafir as-shaum wa syatra as-salah wa 'anil hamil murdi as-shaum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi musafir untuk berpuasa, untuk tidak berpuasa dan melaksanakan yang namanya salat qasar. Ya, yang namanya salat qasar. Nah, ini juga hukum rukhsah baginya.
Dan ada pun yang lagi hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Nah, ada hadisnya jelas sekali. Nah, bagaimana hukumnya atau rukhsahnya bagi yang lagi menyusui dan lagi hamil? Di sini juga ulama kita berbeda pendapat. Apabila orang yang lagi hamil atau yang lagi menyusui berkelanjutan dalam menyusui dalam kehamilannya, setiap tahun hamil, setiap tahun menyusui, berkelanjutan, ya setiap tahun, maka di sini mazhab daripada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa itu cukup membayar fidyah saja, tidak mengqadha puasanya. Nah, bagaimana kalau umpamanya seorang yang lagi hamil dan menyusui, dia takut kepada dirinya sendiri, dia takut kepada kesehatannya. Maka di sini ulama kita mengatakan dia cukup mengqadha puasanya, tidak membayar fidyah. Nah, bagaimana kalau seorang yang lagi hamil dan menyusui, dia takutkan kepada bayinya kalau dia berpuasa? Maka di sini sebagian besar ulama kita mengatakan dia cukup mengqadha puasanya. Dan sebagian ulama kita mengatakan dia mengqadha puasanya dan membayar fidyah. Dan ada juga mengatakan tidak, dia cukup membayar fidyah saja, memberikan makan kepada orang miskin. Nah, disinilah kalau kita ingin mengambil salah satunya silahkan. Mau pilih yang mana kita? Tetapi menurut Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan cukup membayar fidyah saja, tidak mengqadha puasanya. Nah, berapa itu? Yaitu setengah sa'. Setengah sa' itu sama dengan 1,5 kilo. Jadi 1,5 kilo kita berikan kepada orang miskin bagi ibu yang hamil dan menyusui karena takut kepada bayinya. Nah, inilah hukum-hukum rukhsah dalam Islam yang harus kita ketahui sehingga kita mampu melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan mudah tanpa ada kesusahan di dalamnya. Sekira sekian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.